Surat perintah pembunuhan antara Hitler dan Harto. Ditulis oleh Jos Wibisono. The Army and the Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder. Tentara dan Genosida Indonesia, mekanisme pembunuhan massal. Berikut dua alinea yang merupakan jantung dari buku Jas Melvin. Sekarang dapat diungkap bahwa Soeharto jauh lebih gesit dalam memperkuat posisinya dan bergerak dengan tidak mengindahkan perintah Soekarno. Dokumen-dokumen yang baru terungkap menunjuk bahwa Soeharto mengirim telegram kepada beberapa panglima Kodam pagi hari 1 Oktober 1965 dalam jabatan baru sebagai Panglima Tentara, mengumumkan bahwa kudeta yang dipimpin oleh Gerakan 30 September telah terjadi di Jakarta. Perintah ini kemudian diikuti dengan instruksi kepada Komandan Mandala I Sumatera, Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta, yang isinya harus menunggu perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya ini datang tengah malam itu juga, tatkala melalui radio Mokoginta mengumumkan bahwa semua perintah Soeharto harus ditaati, berlawanan langsung dengan Presiden Soekarno yang sudah minta Soeharto supaya mundur. Mokoginta kemudian memerintahkan bahwa semua anggota angkatan bersenjata harus tegas dan sampai ke akar-akarnya, membasmi semua yang terlibat dalam Gerakan 30 September. Baru sekarang ini instruksi itu terungkap. Tak pelak lagi, itulah intisari atau jantung hati buku Jas Melvin yang terbit pada awal 2018. Dan inilah penemuan penting buku itu. Selama ini orang tidak tahu bahwa ada perintah seperti itu yang dikeluarkan oleh Soeharto. Perintah itu penting, karena itu adalah bukti adanya instruksi untuk melakukan pembunuhan. Di bagian lain tulisannya, Jas Melvin menarik paralel atau persamaan antara Harto Orde Baru dengan Nazi Hitler. Ia menyebut bahwa dalam mengganyang PKI, tentara memang menggerakkan komando militernya di daerah. Walau demikian, peran militer di ibu kota Jakarta tetap penting. Itulah pusat koordinasi pembunuhan orang-orang PKI dan simpatisannya. Cara demikian juga bukan hal baru. Dia mencontohkan langkah Nazi dalam melaksanakan Holocaustnya melewati rangkaian komando teritorial khusus, dan itu persis seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Upaya Melvin menarik paralel antara Harto Orde Baru dengan Nazi pimpinan Hitler perlu digarisbawahi. Dengan tegas dan tegar, Jas Melvin menunjuk bahwa Harto bukan orang pertama yang mengganyang kalangan merah dengan korban begitu banyak. Salah satu pendahulunya adalah Hitler dan geng Nazinya. Dengan begitu, Jas Melvin juga membawa genosida Indonesia ke dalam rangkaian pembunuhan massal lain yang pernah terjadi di dunia. Pembunuhan massal 1965, 66, 67 bukanlah khas Indonesia. Genosida seperti itu juga sudah pernah terjadi di tempat lain. Apa yang bisa dipelajari Indonesia? Dalam kajian Holocaust dan genosida, pertama-tama pembunuhan massal itu harus dibuktikan dengan adanya perintah untuk melakukannya. Perintah itu harus ada. Kalau tidak ada, maka itu bukan genosida. Demikian syarat tegas kajian ini. Untuk itu, kajian Holocaust dan genosida selalu mencari apa yang disebut surat perintah melakukan pembunuhan massal. Untuk Indonesia, harus diakui sejauh ini susah menemukan perintah Harto untuk melakukan genosida
Apalagi tentara selalu menyembunyikan perannya di balik bualan bahwa mereka turun tangan untuk melerai rakyat yang berontak dan membunuh kalangan komunis. Tentu saja, bukan itu yang terjadi. Seperti tidak ada bukti saja bahwa para pahlawan revolusi korban G30S dipotong alat vital serta dicungkil mata mereka. Tidak ada bukti pula rakyat berontak dan membunuh PKI. Yang terjadi adalah tentara yang membujuk dan menghasut rakyat, serta mengerahkan milisi untuk melakukan pembunuhan. Bagaimana tentara bisa melakukan pembunuhan massal ini? Adakah perintah yang dikeluarkan Harto? Nah, sekarang Jas Melvin berhasil mengungkap dokumen dalam bentuk telegram yang dikirim Harto kepada Moko Ginta supaya melakukan pembasmian orang-orang komunis. Itulah nilai tambah buku Jas Melvin. Walau begitu, ada sedikit catatan yang pantas dikemukakan. Berkenaan dengan perintah yang dikeluarkan Hitler untuk melakukan penangkapan, Jas Melvin menggarisbawahi cara Nazi mengerahkan struktur komandonya untuk melakukan Holocaust. Itu benar, tapi tampaknya masih terlalu umum. Mengingat korban Nazi banyak macam, tidak saja orang Yahudi, tapi juga kalangan komunis, homoseksual, penganut saksi Jehovah, penyandang cacat mental, serta kaum Sinti dan Roma atau Gypsy. Maka perlu dipelajari perintah khusus Hitler yang sedikit banyak lebih pas untuk kondisi Indonesia. Di Indonesia, Harto mengeluarkan perintah pengganjangan PKI dan simpatisannya sampai ke akar-akarnya. Ini kira-kira paralel dengan yang Hitler instruksikan. Komisar Bevel inilah yang tampaknya lebih cocok untuk dipersamakan dengan perintah yang dikeluarkan Harto kepada Moko Ginta untuk membasmi kalangan komunis di Sumatera. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.